Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sindembah. Ya, kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari strategi pergerakan nasional. Kali ini kita akan membahas strategi pergerakan nasional yang bersifat moderat kooperatif. Strategi pergerakan nasional bersifat moderat merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menghindari tindakan kekerasan atau perilaku yang keras dan ekstrim. Organisasi yang bersifat moderat biasanya bersikap lunak kepada pemerintah kolonial Belanda. Strategi bersifat moderat dengan taktik kooperatif adalah perjuangan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda untuk menghindari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang bersifat moderat berdasarkan taktik kooperatif berpendirian bahwa kemerdekaan ekonomi harus dicapai terlebih dahulu. Di bidang politik, organisasi pergerakan sementara waktu dapat bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda atau bersifat kooperatif. Artinya, dalam menghadapi pemerintahan kolonial Hindia Belanda, organisasi pergerakan yang berhaluan kooperatif harus bersikap agak lunak, sehingga tujuan untuk memajukan dan memerdekakan rakyat dapat tercapai. Pilihan untuk bersikap moderat dan bertindak kooperatif bukan tanpa alasan. Sikap hati-hati dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda tetap diperlukan, terutama setelah pemerintah kolonial bersikap tegas terhadap tokoh organisasi pergerakan setelah pemberontakan PKI 1928. Pemberontakan ini telah membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi sepak terjang organisasi pergerakan secara ketat. Pemerintah kolonial Belanda juga mulai membatasi organisasi-organisasi pergerakan nasional dalam menyelenggarakan kegiatan berserikat dan berkumpul. Sejak saat itu, pemerintah kolonial sering menangkap dan mengasingkan tokoh pergerakan yang dianggap tidak mendukung kebijakan kolonial. Sebagai contoh, Soekarno dan tokoh-tokoh PNI yang ditangkap karena tidak bersedia bersikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Upaya yang dilakukan dengan taktik kooperatif antara lain mengirimkan wakilnya ke Polska atau Dewan Rakyat. Tujuannya adalah dapat memperjuangkan kepentingan rakyat, antara lain 1. Mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan. 2. Mengusahakan penghapusan perbedaan politik, ekonomi, dan intelektual dengan cara tidak melanggar hukum. Selain perjuangan melalui Volksraad, upaya lainnya yang ditempuh dalam taktik kooperatif adalah mengusahakan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi, berupa bank dan koperasi, serta bidang sosial dan budaya, terutama kemajuan pendidikan. Adapun faktor yang mempengaruhi kalangan pergerakan bersifat moderat antara lain: 1. Krisis ekonomi dunia atau dikenal dengan krisis Malaysia yang terjadi setelah Perang Dunia I dan memuncak pada tahun 1929 yang berdampak pada menghancurnya ekonomi negara-negara di dunia serta menyulitkan pula ekonomi di negara-negara jajahan termasuk Indonesia. Kesulitan keuangan juga dialami dalam organisasi-organisasi pergerakan. 2. Pembatasan berserikat yang dilakukan oleh Belanda terhadap organisasi pergerakan nasional. 3. Banyak tokoh pergerakan nasional yang ditangkap oleh Belanda antara lain Soekarno, Gatot Mangkupraja, Supri Dinata, Maskun Sumadireja. Adapun organisasi-organisasi pergerakan yang menempuh strategi moderat kooperatif antara lain Budi Utomo, Parindra, Gerindo, dan GAPI. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai strategi pergerakan nasional moderat atau kooperatif. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.